Jadi sebenarnya Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi bukan soal menghitung 3 kali 24 jam, tetapi perhitungan hari itu, matahari terbit itu. Saya tidak bisa tunjukkan ayat-ayatnya, tetapi itulah kebiasaan orang Yahudi menghitung hari berikut berdasarkan setelah matahari terbenam, itu sudah masuk hari berikut. Jadi hari Jumat malam itu bagi orang Yahudi itu sudah hari berikut itu sebenarnya. Sehingga Yesus memang wafat hari ketiga. Intinya kan hari ketiga dalam bahasa kitab suci itu kan saya pikir sudah sangat jelas itu. Mungkin itu saja yang saya sisipkan. Iya, ya Paman. Lalu mereka mengatakan Paman ya, tadi saya sudah cerita kepada teman-teman di sini, memang saya pernah membaca buku teori dari saksi Yehova, tapi kan channel yang di channel tertentu itu ada video hanya khusus membernya. Lalu teman ini melaporkan ke saya, mereka itu Yesus, sehingga teorinya ada Rabu. Nah, ini teori ini sebenarnya dalam buku saksi Yehova ada Paman. Saya punya, saya baca. Nah, saya ini kok bisa menyusup ya di kelompok yang notabene ini adalah Protestan gitu. Gimana menjelaskan itu Paman? Bagaimana intinya tadi suara terputus-putus saya. Mungkin saya sinyal kurang bagus dari sini. Intinya. Tadi terputus-putus. Oh iya, suara Paman juga agak putus-putus ya. Iya. Nah, Saya tidak iya pakai Paman. hotspot. Jadi HP-nya masih mereka cas. menolak bahwa Yesus wafat pada hari Jumat Paman. Oh begitu. Wafatnya katanya. Kan begini, kalau kita Lalu hari suci sudah bangkitnya jelas, hari Rabu. hari pertama Ya. minggu itu, pekan itu. Hari pertama kan hari Minggu, hari ketujuh kan hari Sabtu, sudah jelas. Jadi hari Kamis malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus kan ditangkap hari Kamis, ya kan? Lalu dia dieksekusi mati itu kan hari Jumat. Jadi Yesus dikuburkan itu kan sebelum masuk hari Sabat, hari Sabtu itu kan hari ketujuh itu. Nah, kalau kita hitung seperti penjelasan tadi kan sudah jelas. Hari ketiga atau hari pertama dalam minggu itu, jadi hari Minggu. Saya tidak tahu dasar teorinya mereka itu dari mana. Karena mereka tidak mempelajari cara perhitungan orang Yahudi. Bahkan kalau perhitungan 1 tahun kalender orang Yahudi pun jumlah harinya pada zaman Rasul itu kan berbeda dengan yang sekarang ini yang 365 hari dan 366 yang sudah disepakati secara internasional itu. Nah itu saya tidak tahu teorinya mereka itu dari mana, berdasarkan tradisi apa. Ya saya sih bisa menjawab begitu ya. Nanti kan 8 hari kemudian itu kan hari Minggu berikut lagi Ya, itu Paman. yang hari Minggu Paskah kedua itu kan nanti Injilnya itu kan dari Injil Yohanes ketika Yesus berjumpa dengan Thomas yang tidak percaya itu kan hari ke-8 itu. Bagaimana? Nah itu pada Ya, hari pertama betul. dalam minggu itu, maksudnya hari pertama dalam Ya, pekan betul, itu Paman. maksudnya, bukan hari pertama dalam. Jadi pengertian minggu kalau baca di teks asli itu kan sebenarnya maksudnya pekan itu kan week. Atau dalam bahasa aslinya apa tuh? Harus dicek. Ya. Mhm. Dan memang kematian Yesus itu sesuai dengan Ya, apa ya. yang Ya. menjadi rencana Ya, Allah Paman. itu bahwa nanti kita mengertinya begini. Kita mengertinya hari ketujuh itu kan hari orang tidak sabat itu kan artinya berhenti ya. Dari kata sabat itu kan kalau arti harafiahnya kan berhenti, artinya tidak melakukan apapun ya. Jadi memang Yesus wafat menjelang sabat itu memang di saat itulah para murid itu harus berpuasa itu ketika Yesus sebelumnya pernah mengatakan bahwa nanti ketika anak manusia akan diambil menderita di saat itu kamu akan ya seperti itulah
pemenuhan dari aturan-aturan yang dibuat Tuhan, dan itu terjadi dalam diri Yesus. Dan harus diingat, kita memaknai kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Mengapa harus hari ketiga? Karena dia mati pada hari Jumat dan dia bangkit pada hari ketiga, dan hari ketiga itu pas tepat hari pertama dalam pekan itu. Dan nanti kita akan paham seperti waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah, ini yang makna eskatologinya di situ, makna kebangkitan itu, pembaruan kembali penciptaan yang dulu sudah rusak oleh dosa Adam. Sekarang dengan kebangkitan Kristus itu penciptaan baru terjadi. Kira-kira seperti itu. Oh, Bang Gia sudah turun ini ya. Ya jatuh, Paman. Nah, saya lanjut lagi. Nah, orang Lanjut Yahudi aja, itu kan selama 7 hari sebelum menjelang Paskah itu, menjelang hari raya Paskah itu kan mereka merayakan pesta roti tak beragi. Dan Yesus memang merayakan Paskah terakhir bersama murid-murid sebelum dia menyerahkan diri itu ya menggunakan roti tak beragi. Jadi itulah yang dikatakan kata saat dalam Injil Yohanes itu kan, waktunya belum tiba, waktunya belum, dan saatnya sudah tiba, itu yang dimaksudkan dengan apa yang dilakukan Yesus menyerahkan diri, mati di salib sebagai kurban sembelihan. Itu seperti halnya juga orang Yahudi menyembeli domba itu pada hari-hari Sabat itu, persiapan Paskah itu. Nah, ini memang bertepatan dengan kematian Yesus juga, karena memang itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan suatu kecelakaan saja. Kalau itu belum saatnya, Yesus tidak akan pernah bisa ditangkap. Seperti sebelum-sebelumnya mereka ingin menangkap dia tapi gagal terus. Karena dia bilang, ini belum waktunya. Karena apa? Kematian Yesus itu bukan kehendak orang Yahudi, bukan kehendak manusia. Kehendak Bapaknya, dan matinya sesuai dengan apa yang ditentukan. Kurban sembelihan itu kan, seperti orang Yahudi mempersembahkan kurban sembelihan itu pada hari raya Paskah, begitu pula Yesus mati pada saat yang sama itu. Artinya apa? Tuhan tidak pernah melanggar apa yang dia tetapkan dalam perjanjian lama itu sebagai persiapan pemenuhan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti dari sudut pandang itu, maka kita akan paham bahwa Yesus bangkit pada hari pertama dalam pekan itu, itulah penciptaan. Seperti waktu Tuhan menciptakan hari pertama, menciptakan langit dan bumi itu kan dalam kitab Kejadian itu. Nah, kebangkitan Yesus itulah penciptaan dalam arti eskatologis, itu penciptaan yang baru, langit yang bumi dan baru itu. Kalau kita mengerti seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Iya, Paman. Paman Suto atau? Ya, silakan Paman Suto. Mungkin ada siraman rohani dari Paman Suto. Ya, silakan. Memang kalau kita menghitung mundur dari kalender kita itu kan waktu zaman Yesus masih pakai kalender Tertullianus. Terus ada perubahan ke Gregorian. Itu ini Pak, apa namanya? Kalau zaman Yesus ya pasti perhitungan Yahudi. Kalau Perhitungan yang Yahudi. selanjutnya itu tadi Julian, Pak. Julian maksudnya. Iya. Yang Bapak Julian maksud terus Julian. ke Gregorian ya. Ya. Ke Gregorian. Nah, itu sempat ada yang bulan September itu putus pada tanggal 15 atau 16, langsung menginjak 1 Oktober itu waktu perubahan ke Gregorian itu. Jadi kalau kita menghitung, saya kira ilmuwan-ilmuwan Katolik sudah cukup cermat menghitungnya. Tidak perlu diragukan menghitung mundurnya dalam perubahan kalender ke Gregorian itu. Apalagi kalender Gregorian, perhitungan mataharinya itu betul-betul selisihnya sangat sedikit dalam 1 tahun. Dalam jangka waktu 4 tahun ada selisih tidak sampai 24 jam, tapi dibulatin menjadi
1 hari, jadi ada kalender Kabisat yang 365 itu umurnya. Jadi ilmu geofisikanya Katolik cukup akurat. Kita tidak perlu ragu untuk menggunakan kalender tahun liturgi kita. Sementara komunitas kekristenan saudara kita kan ada yang memakai kalender liturgi, ada yang tanpa kalender liturgi. Jadi di sini ada kelemahan mengenai historis keimanan kita yang secara kontinu dilestarikan. Sementara Katolik, kalau ada perubahan-perubahan yang mendasar, mesti akan diadakan perubahan melalui konsili. Nah, itu keunggulannya Katolik itu pengajaran melalui magisterium itu kan dasarnya dari perubahan konsili-konsili itu. Sementara saudara kita yang komunitas Kristen seperti ada perubahan dari 73 Alkitab menjadi 66, itu kanonisasinya tidak ada, terus pengembaliannya ke beberapa ayat dari Ibrani, Yakobus, dan Kitab Wahyu, itu pun juga kayaknya tanpa ada penetapan, hanya memakai dengan klaim karena petunjuk Roh Kudus. Nah, padahal di dalam Alkitab selalu suruh kita menguji, kita uji. Kalau Katolik ada mukjizat, itu penelitiannya, pengujiannya bukan setahun 2 tahun. Yang paling tercepat kalau saya pelajarin itu pengangkatan Beato dan Beata Santo dan Santa Bapak John Paul II dengan Bunda Teresa, itu yang agak cepat menjadi Beato dan Beata sama Santa Santonya. Sementara yang lain-lain itu memerlukan waktu ratusan tahun, paling cepat 50-an tahun.